Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham yang hari Jumat kemarin ditutup ARB. Apakah ada potensi untuk kita hold atau entry pada saham-saham ARB ini? Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor komoditas yang diprediksi JP Morgan harga komoditasnya akan naik tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel berita ini. JP Morgan peringatkan harga minyak bisa naik gila-gilaan ke harga 380 US dollar per barel. Bisa kita baca sekilas. Harga minyak dunia terus merangkak akibat imbas sanksi AS dan Eropa yang memboikot pasokan minyak dari Rusia. Mengutip data dari Bloomberg, Sabtu jam 9 pagi, harga minyak WTI crude oil masih naik 2% lebih ke 108,43 per barel. Sedangkan untuk harga minyak Brent naik 2% lebih ke 111,63. Jadi harga minyak dunia saat ini masih bergerak naik. Dan analis JP Morgan mewanti-wanti bahwa harga minyak global bisa mencapai 380 per barel apabila krisis minyak terjadi. Dan sekarang kita akan coba lihat pergerakan saham-saham yang bergerak di sektor minyak ini. Bisa kita lihat, Medco hari Jumat kemarin turun 6% lebih ke harga 595. Dan penurunan ini membuat Medco telah berada di bawah zona support di 635 sampai 650. Dan bisa kita lihat, Medco masih gagal naik melewati resisten di harga 700. Dan resisten 700 sudah beberapa kali mencoba ditembus, ternyata masih gagal break. Dan penurunan ini membuat Medco berada di bawah garis EMA 50 di harga 605 dan saat ini berada tepat di harga 600 yang sebelumnya merupakan support dari saham Medco. Dan ingat, ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Dan di bawah garis EMA 50 masih ada satu support di EMA 150 yang saat ini di harga 575. Jadi untuk tren jangka menengah, walaupun Medco 3 hari terakhir ini bergerak turun, Medco trennya masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin ada distribusi. Asing juga sama, 1 minggu terakhir terlihat mulai keluar dari saham Medco. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat membeli saham Medco dan saat ini ingin coba entry, menurut saya saham Medco masih bisa kita pantau. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi di sekitar harga 570 sampai 575. Apabila Medco turun menyentuh target harga ini masih bisa bertahan, bisa coba entry. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade bisa di harga 600 sampai 605 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Apalagi bisa kita lihat harga minyak dunia saat ini masih bergerak naik. Jadi menurut saya selama masih bertahan di atas harga 100 untuk US dollar per barelnya, harusnya harga saham-saham minyak trennya masih akan bergerak sideways. Cuma untuk apabila kita fokus technical, Medco sudah harus hati-hati apabila tembus di bawah garis EMA 150. Karena apabila tembus, ada potensi Medco lanjut turun menuju harga 500 sampai 515 ini. Dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi walaupun saat ini trennya bagus, kita tetap harus waspada. Karena sentimen global saat ini masih kurang bagus dan IHSG saat ini mencoba untuk bertahan di support 6.800. Apabila support ini ternyata terlewati, IHSG akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi harus hati-hati. Untuk ELSA bisa kita lihat saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 150. Dan hari Jumat kemarin pun turun 5% lebih ke harga 284. Jadi secara tren ELSA trennya menurut saya sudah mulai bergerak downtrend. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila ternyata minggu depan ELSA berhasil naik di atas garis EMA 150 kembali, berarti trennya masih oke. Tapi karena candlenya sangat solid ke bawah, sepertinya minggu depan akan terkonfirmasi bahwa support di EMA 150 terlewati. Dan bisa kita lihat
Untuk support berikutnya itu di sekitar harga 274 sampai 276. Walaupun saat ini memang masih ada satu support di 280. Jadi range-nya di sekitar 274 sampai 280. Tapi tetap apabila terkonfirmasi break, maka tren Elsa akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi dan broker summary pun masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Elsa sebaiknya saat ini apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Karena secara tren menurut saya sudah kurang bagus. Paling aman adalah coba fokus pada saham lain. Dan Akra bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun ARB ke harga 960 dan penurunan ini mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 telah terlewati. Jadi saat ini harga 1030 atau garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten dan penurunan juga membuat Akra turun di bawah support psikologisnya di harga 1000. Jadi sekarang support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 950 sampai garis EMA 150 di harga 925. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini Akra sudah tidak bergerak tren. Jadi sudah terkonfirmasi, sudah tidak bergerak tren, tapi untuk tren jangka menengah belum bisa kita bilang downtrend selama dia masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan selama Akra kuat berada di atas garis 150, minimal trennya masih akan bergerak sideways. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin masih ada sedikit distribusi tapi asing mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Akra menurut saya juga paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi walaupun minggu depan, hari Senin depan masih ada potensi untuk rebound karena ini belum terkonfirmasi turun di bawah support psikologis di harga 1000. Apabila teman-teman mau entry sebaiknya tetap harus waspada, harus disiplin. Apabila berhasil naik tapi terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek atau one day trading. Karena selama masih gagal break garis EMA 50 ini, walaupun berhasil rebound, Akra saya lihat potensinya masih besar untuk melanjutkan penurunan ke garis EMA 150. Jadi untuk Akra, apabila teman-teman berhasil membeli di harga atas maupun harga bawah dan saat ini belum take profit atau cut loss, masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi saat ini memang menurut prediksi harga minyak dunia masih ada potensi untuk naik karena sentimen global masih banyak sentimen negatifnya, tapi secara grafik saat ini menurut saya saat ini belum waktu yang tepat untuk kita langsung entry membeli saham-saham di sektor minyak ini. Karena secara tren saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk berbalik arah dan saat ini lebih berpotensi untuk lanjut turun menuju supportnya. Dan apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya punya trading plan yang jelas. Apabila support yang kita beli ternyata terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Kalian ingat, IHSG saat ini masih belum aman. Tanya untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.